Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 53. Terus ini gimana Abah? Tanya Naina. Sebentar Abah telepon dulu Pak Samsulnya ya nak. Sahut Pak Iman yang langsung mengeluarkan ponsel yang ia bawa itu. Tut, tut, tut. Dering ketiga barulah Pak Samsul mengangkat teleponnya. Halo Assalamualaikum, ada apa Man? Tanya Pak Samsul setelah dirinya mengangkat telepon dari sahabatnya itu. Maaf ganggu Sam, kamu ada di mana ya sekarang? Aku sekeluarga ada di depan rumahmu, ungkapnya. Loh memang gak ada yang bukain pintu apa Man? Kamu tunggu sebentar deh, aku otw ke sana. Ucap Pak Samsul yang langsung mematikan ponselnya tanpa mendengar ataupun mengucapkan salam terlebih dahulu. Gimana bah? Tanya Naina saat melihat abahnya menyimpan kembali ponsel miliknya di saku baju tersebut. Pak Samsul nyuruh kita nunggu sebentar. Beliau lagi di jalan menuju ke sini. Pak Iman menjelaskan apa yang dirinya bicarakan di telepon tadi. Alhamdulillah kalau begitu. Ya sudah, sekarang kita tunggu di mobil saja yuk. Di sini panas, katanya pada ketika orang tersebut. Ayo, suhut semuanya. Dan akhirnya mereka semua masuk ke dalam mobil kembali sambil menunggu datangnya Pak Samsul yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Ibu-ibu tadi siapa sih, Pak? Kok berpakaiannya seperti itu? Nauzubillah. Semoga beliau segera bertaubat dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Celetuk Naina saat sudah di dalam mobil. Abang gak tahu, tapi kemungkinan sih beliau besannya Pak Samsul. Kita doakan saja ya, semoga beliau cepat diberi hidayah oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sahut Pak Iman. Dan diaminkan oleh semua orang. Tak lama kemudian pintu mobil milik Ustadz Fatir diketuk oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Pak Samsul yang ternyata sudah tiba di tempat itu. Maaf lama ya nunggunya, ucap Pak Samsul setelah Pak Iman keluar dari dalam mobil tersebut. Ndak juga, baru setengah jaman paling Sam, canda Pak Iman. Keduanya bersalaman dan saling memeluk melepas rindu antara sahabat. Dan disusul oleh Ustadz Fatir yang mencium takzim tangan Pak Samsul. Sementara untuk Naina dan Bu Umayyah hanya menangkupkan kedua tangannya di dada saja. Ayo, ayo, masuk, kenapa kalian nunggu di luar sih? Emang tidak ada yang ngebukain pintu atau gimana Man? Tanya Pak Samsul dengan rasa penasaran. Tadi ada ibu-ibu yang buka pintu. Dia bilang kalau dia itu besanmu, tapi aku yang gak tahu juga sih. Ungkapnya Pak Iman. Astagfirullahaladzim, dia bikin ulah lagi. Gumam Pak Samsul yang beristighfar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya itu. Bikin ulah yang kayak gimana sih Sam? Tanya Pak Iman dengan rasa penasaran yang tinggi. Abah, gak boleh kepo itu kan privasi orang. Nasihat Naina. Hehe, maaf ya Sam, aneh lupa. Habisnya aneh kepo banget sih. Ucap Pak Iman yang merasa tak enak. Gak apa-apa Man, kita bicarain aja deh di dalam, gak enak di luar panas. Sautnya yang mengajak para tamunya masuk ke dalam rumah miliknya tersebut. Assalamualaikum. Semua orang berseru saat mereka memasuki rumah milik Pak Iman. Waalaikumsalam. Besan udah pulang? Tanya wanita yang mengakui sebagai besan dari Pak Samsul. Sudah, maaf kenapa ibu tidak mengizinkan tamu-tamu saya untuk masuk? Tanya Pak Samsul dengan tatapan dingin dan datarnya tersebut. Mereka tamu-tamu besan toh, saya pikir pengemis. Sindirnya yang tidak tahu malu. Astagfirullahaladzim, tolong Bu mulutnya dijaga, mereka tamu-tamu saya loh. Ucap Pak Samsul yang masih berusaha untuk bersabar. Loh, kenapa besan marah-marah? Kan saya nggak tahu. Elaknya dengan cuek. Ya sudah, saya mau pergi ke kamar anak saya saja dulu. Permisi. Lanjutnya lagi, yang melirik sinis ke arah keluarga Pak Iman. Sepeninggal besan Pak Samsul, mereka berlima duduk di ruang tamu yang cukup luas itu. Maaf ya Man, Maya, Dok, Ustadz. Ucap Pak Samsul yang merasa tak enak hati akan sikap memalukan milik besannya itu. Tak apa-apa Sam, santai saja. Toh bukan kamu ini kan yang salah atau merendahkan kita. Sahut Pak Iman yang menepuk pundak sang sahabat yang terlihat kurus tersebut. Tapi tetap saja aku gak enak sama kalian. Ucapnya dengan lirih. Oh iya Bi, dedek bayinya sama Mbak Elsa sudah pulangkah? Celetuk Naina yang mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. Sudah Nduk, tadi pagi saja Ki lihat. Sahutnya dengan senyum. Tapi Bi, Nana ndak enak kalau pergi sendiri. Ungkap Naina yang gelisah. Satu sisi dia ingin melihat adik bayi. Tapi di satu sisinya lagi ia merasa sungkan main masuk saja ke rumah orang lain. Walaupun rumah itu sudah beberapa kali ia masuki.
Namun tetap saja sekarang berbeda situasinya, tidak sama seperti dulu. Nggak apa-apa, Sanagi naik ke atas. Kamarnya yang dekat tangga ya, warna putih pintunya. Titah sang pemilik rumah. Ayo deh sama Umi juga ingin lihatnya. Fatir pasti juga ingin melihat bayi kan? Celetuk Bu Umayyah. Iya Maya, ajak anak menantumu ke atas nggak apa-apa, ada Baim juga kok. Di atas, jadi Ustadz ada temannya di sana. Sahut Pak Samsul. Ya sudah, kalau begitu Bi, Nana pamit ke atas dulu ya. Pamit Naina dan yang lain kepada Pak Samsul dan dibalas anggukan kepala oleh Pak Samsul. Assalamualaikum, ucap Bu Umayyah dan Naina. Sementara Fatir sendiri masih berdiri di atas tangga untuk menanti ajakan sang istri karena takut bila istrinya Baim sedang menyusui atau sejenisnya. Waalaikumsalam, sahut Baim yang membuka pintu kamarnya tersebut. Lah, Umi datang sama siapa? Tanya Baim yang mencium telapak tangan mantan calon ibu mertuanya dengan takzim. Umi datang sekeluarga Im, sahut Bu Umayyah. Gimana kabarnya dek? Tanya Baim yang mengalihkan perhatiannya pada wanita yang masih terlihat cantik di matanya itu. Dek, Ustadz Fatir yang mendengar panggilan itu merasa cemburu. Ternyata yang memanggil dek untuk Naina bukan hanya dirinya saja, tetapi orang lain juga. Bukan sekedar orang lain, tapi ini mantan calon suami istrinya. Kenapa ia bisa melupakan fakta tersebut? Seketika rasa cemburu itu hadir di dalam hatinya. Ia tak suka ada pria lain yang memanggil istrinya dengan sebutan itu. Tanpa banyak bicara lagi, Ustadz Fatir langsung menampakkan dirinya yang tadinya terhalang oleh tembok tersebut. Sementara itu, Elsa yang masih bisa mendengar perkataan suaminya merasa naik pitam. Bagaimana tidak naik pitam? Di saat dirinya berjuang mati-matian untuk mendapatkan cinta sang suami. Namun lihat, suaminya masih saja memanggil nama panggilan kesayangannya itu untuk orang lain. Sungguh ia tak terima dengan semua ini. Ia tak ingin kalah oleh wanita ninja tersebut. Ia cantik, masih muda, bahkan ia sudah memberi keturunan untuk Baim. Sementara lihat wanita ninja tersebut sampai sekarang belum juga diberi anak. Atau mungkin wanita ninja itu mandul. Itu yang ada di pikiran Elsa saat ini. Itu mantan calon istrinya Mas Baim, Mam, ucap Elsa dengan berbisik. Wanita ninja itu? Sahut ibunya Elsa dan dibalas anggukan oleh anaknya. Cih, selera Baim rendahan sekali. Komentarnya dengan sinis. Sementara itu, Ustadz Fatir yang sudah muncul sebelum Naina mengajaknya terlebih dahulu. Ia juga yang menjawab pertanyaan Baim untuk istrinya tersebut. Alhamdulillah, kami semua baik. Sahut Fatir yang menyindir Baim sebab yang ditanya Naina saja. Alhamdulillah kalau begitu, ucap Baim yang sedikit canggung. Selamat ya sudah menjadi seorang ayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi keluarga dan anak kalian dari mara bahaya, serta bisa menjadi anak yang soleh. Doa Fatir dengan tulus. Amin. Terima kasih doanya, semoga kalian juga sama. Sahut Baim yang tersenyum paksa. 2,000 years later. Bab 54. 2 bulan kemudian. Sudah 2 bulan semenjak Naina sekeluarga menjenguk Elsa yang lahiran waktu itu. Selepas sholat subuh, Naina kembali tidur karena ia sempat mengeluh kepalanya yang pusing. Ustadz Fatir pun menjadi khawatir, apalagi lihat wajah sang istri yang terlihat pucat. Dek, sarapan dulu ya, pintanya yang membangunkan sang istri. Dek, panggilnya sekali lagi. Pusing Bi, nggak kuat buka mata. Keluhnya pada sang suami. Apa kita ke dokter aja? Tawarnya. Belum sempat Naina menjawab, tiba-tiba saja dirinya merasakan sesuatu yang mendesak keluar dari perutnya. Naina langsung saja berlari ke kamar mandi dengan terburu-buru. Begitu tiba, ia langsung bersimpuh di depan toilet, duduk dan memuntahkan semua yang ada di perutnya. Sampai hanya cairan putih saja yang keluar. Astagfirullah dek, pakik Fatir yang menyusul istrinya yang berada di dalam kamar mandi. Dengan telaten Ustadz Fatir memijat tengkuk leher belakangnya Naina. Setelahnya ia memapa sang istri kembali ke kamar. Maaf merepotkan, ucap Naina dengan lirih sambil menahan rasa ingin menangis. Ndak apa-apa dek, ndak usah nangis nge. Mas ikhlas kok ngerawat kamu, tuturnya yang menghapus buliran air mata yang keluar dari sudut mata Naina. Setelahnya ia pun mencium kening sang istri dengan rasa sayang. Nanti kalau masih belum ada perubahan, kita ke dokter ya. Sambungnya dengan berbisik dan hanya anggukan kepala yang Naina berikan saja. Bi, peluk, ucap Naina dengan manja. Duh, bayinya Mas manja sekali sih hari ini, godanya. Namun Ustadz Fatir tetap menurutinya.
Ia membaringkan tubuh tegaknya itu di samping Naina, dan Naina tanpa dikomandokan lagi langsung masuk ke dalam pelukan sang suami. Sementara Ustadz Fatir sendiri dengan telaten mengelus punggung sang istri hingga tanpa sadar dirinya pun ikut tertidur. Mereka berdua asik tidur kembali tanpa mereka sadari bila ada seseorang yang masuk ke dalam rumah milik mereka. Namun karena tidak ada jawaban dari pemilik rumah sehingga dirinya masuk begitu saja saat tahu pintu rumah tak terkunci. Fatir ceroboh sekali sih bah. Kalau ada maling gimana? Kerutu Bu Umayyah. Ya, seseorang itu adalah kedua mertua Ustadz Fatir yang berkunjung ke kediaman anak mereka. Karena selepas subuh tadi Ustadz Fatir menelpon sang ayah mertua dan mengadu bila Naina sakit. Bukan tanpa alasan ia memberitahukan perihal tersebut, tapi gelagat Naina yang membuatnya curiga, sehingga ia meminta kedua mertuanya datang guna membujuk Naina untuk mau dibawa ke dokter. Sebab ini sudah ketiga harinya Naina muntah-muntah, tetapi hanya di pagi hari, bahkan sudah 3 hari juga Naina bolos kuliah dengan alasan pusing dan mual saat melihat banyak orang. Maka dari itu dirinya curiga bila sang istri sedang mengandung benih cintanya itu. Mungkin mereka ada perlu sebentar di luar, jadi lupa nggak kekunci pintunya. Sahut Pak Iman dengan santai. Ya kan tetap saja bah, bahaya. Gimana kalau ada rampok? Nauzubillah. Jawab Bu Umayyah yang bergidik ngeri. Ya makanya jangan suka berucap sembarangan. Ingat ucapan adalah doa Mi. Jelas Pak Iman yang memperingati sang istri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Penting untuk menjaga lisan sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Di zaman modern, ketajaman lisan kadang juga mewujud dalam aktivitas di media sosial melalui status-status yang ditulis. Sudah semestinya sebagai umat Islam membuat status di media sosial yang tak menyinggung orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau membuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 114. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia, yang baik maupun yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Kahf ayat 18. Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 22. Hukum untuk manusia yang tidak menjaga lisannya juga sudah dituliskan. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa berpikir terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 6474 dari Sa'ad bin Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Yang dimaksud dengan apa yang ada di antara dua janggutnya adalah mulut, sedangkan apa yang ada di antara kedua kakinya adalah kemaluan.
Maka sebagai umat muslim tentu kita sudah mengetahui bila lisan yang terlihatlah kecil tetapi mampu membunuh seseorang hanya karena perkataannya saja. Ya sudah, kita ke dapur. Umi mau naruh ini dulu, ujar Bu Umayyah yang mengangkat rantang makanan yang ia bawa. Ya sudah, Abah juga ikut. Siapa tahu nanti dibikinin kopi sekalian sama Umi, sahut Pak Iman dengan cengengesan. Kopi mulu, jangan kebanyakan kopi Abah, itu nggak baik buat kesehatan, oceh Bu Umayyah yang memarahi sang suami. Ya sekali aja Mi. Dengan memelas, Pak Iman mengangkat satu jarinya. Nggak ada, kalau mau air putih, sahut Bu Umayyah yang berlalu begitu saja. Umi mah, rajuk Pak Iman yang mengikuti Bu Umayyah yang berjalan ke arah dapur berada. Mereka tidak tahu bila perdebatan itu telah membangunkan Naina yang sedang tidur. Ia merasa terganggu saat telinga mendengar suara yang berasal dari arah dapur. Padahal ia dari dapur ke kamarnya itu cukup jauh, tapi entah kenapa ia masih bisa mendengarnya. Entah karena volume suara yang cukup keras, atau telinganya yang sekarang menjadi sensitif. Ia tak tahu itu. Karena rasa penasaran yang tinggi sehingga membuatnya bangun dari tidurnya. Ia menyingkirkan lengan sang suami dengan perlahan, setelahnya ia mulai duduk. Namun saat baru saja duduk, kepalanya sudah kembali pusing lagi. Astagfirullah, desis Naina yang memegangi kepala yang merasa berat dan pening tersebut. Dengan tertatih-tatih, ia beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah pintu kamarnya guna melihat siapa yang sedang berdebat itu. Bersambung, lanjut di bab 55 ya.